Halo, selamat sore pemirsa. Kita bertemu lagi dalam program Tangkis tayangan Kriminal Sumatera Utara. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Penggusuran rumah ricuh. Ibu penganiaya bayi ditangkap. Dan Poldasu komitmen tegakkan hukum. Ya, di samping 3 berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi kriminal lainnya untuk Anda. Segera kita buka tangkis selengkapnya. Pemirsa, penggusuran rumah di sepanjang pinggiran rel kereta api Kelurahan Glugur Darat 2, Kota Medan yang melibatkan 1.000 lebih personil gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Medan, serta dari pihak PT KAI Rabu siang berlangsung ricuh karena warga menolak dan melakukan perlawanan saat rumahnya digusur. Kericuhan bermula saat puluhan warga di sepanjang pinggiran rel kereta api Kelurahan Glugur Darat 2, Kecamatan Medan Timur, yang menolak penggusuran berupaya menghadang alat berat yang akan menghancurkan rumah mereka jika mendudukinya. Melihat aksi nekat warga, ratusan petugas Polwan dan Satpol PP wanita yang dikerahkan dalam penggusuran ini berusaha membujuk warga yang terdiri dari ibu-ibu ini untuk menjauh dari alat berat tersebut. Namun usaha petugas untuk membujuk tidak dihiraukan warga, hingga akhirnya petugas pun mengamankan warga yang menghadang. Isak tangis histeris warga pun pecah, sambil meronta mereka melakukan perlawanan. Namun karena tidak sebanding jumlahnya, warga yang menghadang akhirnya dapat dipinggirkan. Tidak hanya warga, salah seorang anggota DPRD Sumut dari fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan, yang mengaku sudah menelpon Kepala Staf Kepresidenan untuk tidak dilakukannya penggusuran. Melihat hal ini, Kapolrestabes Medan, Mardias Kusin yang ada di lokasi akhirnya turun tangan dan meminta anggota DPRD Sumut tersebut untuk tidak memprovokasi warga. Kita berusaha agar ini ditunda karena masih ada komunikasi dengan Kepala Staf Kepresidenan. Hidup DPR! Hidup! Dipaksa menggusur rakyat. Meski sempat terjadi perlawanan, akhirnya anggota DPR Sumut tersebut melunak dan meninggalkan warga. Warga sendiri pun pasrah dan tidak berdaya saat melihat satu persatu rumah mereka dirubuhkan. Dari Medan, Said Ilham memberitakan. Pemirsa, akibat pergaulan bebas 2 orang anak pang yang terjaring operasi gabungan yang dilaksanakan pihak kecamatan dibantu pihak kepolisian Polsek Lubuk Pakam kedapatan hamil di luar nikah. Kini seluruh anak pang yang diamankan diserahkan ke dinas sosial untuk menjalani rehabilitasi. Sebelumnya kedua anak pang perempuan yang diketahui sedang hamil itu masing-masing berinisial SA 16 tahun, warga Galang Kota, dan DA berusia 16 tahun, warga Jambi, berlari ketakutan melihat tim gabungan Kecamatan Lubuk Pakam akan mengamankan mereka. Kedua anak pang perempuan yang sedang hamil dan bersama 8 anak pang pria ini tak berkutik karena usahanya untuk melarikan diri berhasil digagalkan oleh tim gabungan. Guna keperluan pendataan, para anak pang ini kemudian dibawa ke kantor Kecamatan Lubuk Pakam yang berada di Jalan T. Raja Muda, Pasar 2 Lubuk Pakam, Deli Serdang. Saat diinterogasi, kedua anak pang perempuan yang diketahui hamil ini mengakui ayah dari jabang bayi ini tak lain adalah para anak pang yang juga ikut terjaring razia. Untuk anak pang sendiri tadi katanya yang perempuan ada 2 orang dalam kondisi hamil, Pak. Betul. Itu selanjutnya dibawa kemana, Pak? Kami serahkan ke dinas sosial untuk dibawa ke panti rehabilitasi di Binjai. Selanjutnya
operasi ini akan terus berlanjut? Akan terus berlanjut, tapi tidak bisa kami jadwalkan. Setelah didata, pihak kecamatan selanjutnya akan menyerahkan anak pang ini ke pihak dinas sosial dan akan direhabilitasi di daerah Binjai. Dari Deli Serdang, Amiruddin memberitakan. Pemirsa, petugas kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut kembali menggagalkan penyelundupan bawang merah asal India di salah satu gudang di kawasan Jalan Sunggal, Medan. Dari lokasi, petugas menyita 2 unit kol diesel yang berisi 18 ton bawang merah bersama 2 orang supir dan kernet. Rabu siang, petugas kepolisian Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara mengamankan 18 ton bawang merah asal India yang dibawa dari Aceh dengan menggunakan 2 truk cold diesel. Petugas Subdit 1 Indak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut sebelumnya melakukan penggerebekan di salah satu gudang di kawasan Jalan Sunggal, Medan. Saat petugas melakukan razia di gudang tersebut, petugas mencurigai 2 unit truk syarat muatan yang berisi bawang merah asal India tanpa dokumen dan manifest. Selain itu, petugas juga mengamankan 2 orang yang diketahui sebagai supir dan kernet. Menurut Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, AKBP Maruli Sihaan, penangkapan dilakukan karena supir dan kernet tidak dapat memperlihatkan dokumen barang yang dibawanya dari Aceh, dan penyelundupan ini telah merugikan negara mencapai 700 juta rupiah. Barang tersebut dari Aceh dengan tujuan ke gudang ini, tapi belum diterima, kemudian dilakukan upaya paksa dalam arti penindakan. Nah, kemudian sekarang supir dan kernet kita periksa sekarang ini dengan tujuan untuk mengembangkan siapa kira-kira yang memesan dan siapa mengirim barang tersebut. Intinya tidak mempunyai dokumen, ya dokumen baik pun faktor manifest sesuai dengan barang tersebut karena barang ini dari luar negeri. Ya. Penyelundupan bawang merah belakangan ini kerap terjadi di Sumatera Utara. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, setidaknya Polda Sumatera Utara telah menggagalkan 9 kali upaya penyelundupan bawang merah yang masuk melalui sejumlah dermaga kecil di kawasan perairan Aceh, Asahan, Tanjung Balai, dan Kabupaten Batubara. Dari Medan, Aminur Rashid memberitakan. Pemirsa, tim gabungan Dinas Koperasi dan Perindustrian, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Polres Binjai melakukan sidak ke beberapa toko penjual barang-barang elektronik. Dari sidak tersebut ditemukan berbagai elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku alias ilegal. Tim gabungan dari Dinas Koperasi dan Perindustrian mendatangi toko-toko elektronik di sepanjang Jalan Sudirman Binjai dan menemukan berbagai elektronik keluaran luar negeri yang dijual tidak sesuai dengan ketentuan berlaku. Sesuai peraturan, setiap barang elektronik diharuskan memiliki buku panduan cara pemakaian dengan memakai bahasa Indonesia. Namun barang elektronik yang dijual tanpa buku panduan dan tanpa label harga. Menurut Dinas Koperasi dan Perdagangan, barang elektronik tanpa buku panduan merupakan ciri-ciri barang ilegal yang masuk ke dalam negeri tanpa melewati jalur semestinya. Barang-barang yang dicurigai sebagai barang ilegal selanjutnya didata tim gabungan. Apa namanya Pak, kalau bahasa Bapak Pak, untuk jual? Kukuran kelapa. Tunjuk manual bahasa Indonesia, tapi garansinya nggak ada ini. Jadi ini kegiatan apa kita ya, rutin ya, tiap bulanan. Jadi untuk kali ini kita ke toko-toko elektronik. Kita melihat banyak sekarang masuk barang-barang dari luar itu, kita melihat dulu apakah itu legal atau tidak atau gimana. Kemudian kita melihat dulu apakah itu ada petunjuk bahasa Indonesia atau tidak. Kalau tidak ada bahasa Indonesia berarti itu legal, itu tak dari mana ya. Karena paling penting itu petunjuknya, jadi masyarakat bisa tahu. Sidak tim gabungan Dinas Koperasi dan Perindustrian ke beberapa toko elektronik dilakukan sebulan sekali untuk memberi kenyamanan bagi konsumen pembeli barang elektronik. Dari Binjai, Muhammad Jainal Tanjung memberitakan. Ibu penganiaya bayi akhirnya ditangkap. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetap di Tangkis.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tangkis. Ibu kandung yang diduga menganiaya anak kandungnya hingga mengalami patah tulang akhirnya berhasil diciduk polisi yang menyamar sebagai pria hidung belang dan mengajak pelaku bertemu di salah satu kafe. Tersangka Iin, 26 tahun, warga Dusun Kampung Baru, Desa Dolok Masihul, Serdang Bedagai, tidak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda penyesalan saat polisi melakukan pemeriksaan terhadap dirinya di Polsek Indrapura, Kabupaten Batubara. Tersangka diamankan polisi akibat perbuatannya yang tega menganiaya bayi kandungnya hingga mengalami patah tulang di bagian lengan dan kakinya, lalu mengantarkan sang bayi dengan kondisi menangis kesakitan ke sebuah lokasi proyek tempat kerja suaminya di Tanjung Gading, Kecamatan Sesuka, dan pergi bersama seorang pria yang diduga kekasih gelap pelaku. Kapolsek Indrapura AKP Kusnadi melalui Kanit Reskrim Ibtu JA Sinaga mengatakan, dari keterangan ibu bayi masih ada satu tersangka lainnya yang turut terlibat dalam melakukan penganiayaan bayi malang ini. Kepada polisi, ibu bayi menolak dituding sebagai pelaku penganiayaan karena menurutnya yang melakukan penganiayaan terhadap bayi kandungnya adalah kekasih gelapnya, yakni oknum honorer petugas Satpol PP Batubara. Yang diduga tersangka diamankan pada hari Rabu di Limau Manis. Jadi setelah diambil keterangan dari ibu bayi bahwasanya ternyata anaknya sudah ada mengeluarkan darah dari kakinya. Oleh si laki-laki ini terus mengambil kaus singlenya membungkus, lalu mengantarkannya ke Tanjung Gading dan menyerahkan kepada ayah daripada bayi ini. Disimpulkan keterangan masih ada yang diduga tersangka teman laki-laki daripada ibu. Polisi masih menetapkan status ibu bayi sebagai saksi, menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Rencananya Polsek Indrapura akan menyerahkan tersangka dan melimpahkan perkara tersebut ke Polsek 50 karena tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Polsek 50. Dari Batubara, Dahris Matondang memberitakan. Pemirsa, hanya karena dijanjikan suaminya dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai, seorang wanita nekat menjadi kurir narkoba. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sebanyak 4.000 pil ekstasi serta 1,5 kg sabu-sabu. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati. Wanita berinisial DR berusia 25 tahun ini hanya bisa tertunduk setelah Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai menangkap dirinya di rumah kontrakannya di Simpang 4 Asahan Selasa petang. Dari rumah kontrakannya, polisi berhasil mengamankan satu buah peti besi yang diduga berisi narkoba. Benar saja, usai diperiksa, dari dalam peti tersebut didapati narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 4.000 butir serta 1,5 kg sabu-sabu yang dikemas dalam 15 plastik. Selanjutnya tersangka dibawa ke Mapolres Tanjung Balai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kapolres Tanjung Balai, pengakuan tersangka dirinya nekat membawa narkoba tersebut atas perintah seseorang yang menjanjikan jika berhasil orang tersebut akan membebaskan suaminya yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai atas kasus illegal logging. Jadi menurut pengakuan tersangka, dia mendapat perintah dari seseorang yang tadinya berjanji membantu suaminya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dari proses hukum yang dijalannya di Lapas Pulau Simadan. Suami tersangka kebetulan sedang menjalani hukuman di LP kelas 2 Pulau Simadan, Tanjung Balai untuk perkara illegal. Polisi masih memburu tersangka lainnya yang menyuruh wanita tersebut. Atas perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polres Tanjung Balai dan terancam hukuman mati. Dari Tanjung Balai, Ulil Amri memberitakan. Pemirsa, kami akan hadir kembali dengan informasi kriminal lainnya sesaat lagi di Tangkis. Tiba saatnya perkenalan. Inilah pejabat utama Polres.
Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara Irjen Polri Ko Amelza Daniel melakukan kunjungan ke Mapolres Deli Serdang. Dalam kunjungan ini, selain mengecek kesiagaan personil jajaran Polda Sumut terkait aksi 2 Desember, juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan tidak bertindak anarkis. Dalam sidak kali ini, Kapolda beserta sejumlah pejabat Polda Sumatera Utara mengecek langsung kesiagaan 780 personil jajaran Polres Deli Serdang. Mengingat Polres Deli Serdang adalah salah satu kabupaten penyangga Kota Medan dan memiliki Bandara Kuala Namu yang merupakan objek vital penting dan rawan aksi teror. Dalam arahannya, Kapolda Sumut meminta personil jajaran Polres Deli Serdang agar meningkatkan pelayanan dalam menjaga Kamtipmas, menjaga tempat ibadah dan membangun rasa toleransi umat beragama. Selain itu, dalam penegakan hukum yang menjadi target dirinya adalah memberantas pungli, memberantas peredaran narkoba dan judi yang marak di Sumatera Utara. Tegasnya memberikan pelayanan keamanan, ya, menghimbau, ya, karena aksi demo itu sesungguhnya dilindungi oleh undang-undang. Karena dia dilindungi oleh undang-undang, tugas polisi memberikan pelayanan keamanan kepada saudara-saudara kita yang sedang menjalankan aktivitas sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan konstitusi. Yang dilindungi konstitusi harus dilindungi. Cuman yang kami yang seperti yang saya sampaikan, saya mengingatkan apapun isunya, ya, tetap demo menjaga ketertiban sesuai dengan aturan. Menunjukkan identitas, terutama umat muslim kita tadi di sini menunjukkan identitas sebagai umat muslim, umat yang memberikan kasih sayang, umat yang memberikan rahmat dari alam semesta, rahmatan lil alamin. Sementara itu, sebagai antisipasi aksi demo pada 2 Desember, Polda Sumut berkomitmen dengan melakukan penegakan hukum selagi demo tidak mengarah pada tindakan anarkis dan mengganggu ketertiban umum tidak akan dilarang. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan memberitakan. Pemirsa, petugas imigrasi kelas 2 Belawan mengamankan 30 warga negara asing yang berasal dari Somalia dan Pakistan. Para pencari suaka ini diamankan karena tidak memiliki izin resmi untuk berada di Indonesia. Tidak kurang dari 30 warga negara asing asal Somalia dan Pakistan ini diamankan petugas imigrasi kelas 2 Belawan saat puluhan WNA ini terlihat berkeliaran di sekitar kota Belawan. Petugas yang tidak menemukan dokumen apapun yang dibawa para WNA kemudian langsung mengamankan seluruh WNA ini untuk dimintai keterangannya di kantor imigrasi Belawan. Dari hasil pemeriksaan sementara, puluhan WNA yang beberapa diantaranya merupakan anak-anak masuk ke Indonesia dengan tujuan mencari suaka. Para WNA dapat masuk ke Indonesia usai sebelumnya bertolak dari Malaysia melalui jalur perairan memanfaatkan pelabuhan ilegal yang ada di Sumatera Utara. Tujuan para WNA ini sendiri sebenarnya bukanlah Indonesia, melainkan Australia, yang kerap dijadikan sebagai negara tujuan para pencari suaka. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Belawan, Bagus Putu Taufan Sugangga, warga negara asing yang diamankan pihaknya akan ditahan sementara di rumah detensi imigrasi dan akan diserahkan ke lembaga yang menangani pengungsi korban konflik pencari suaka. Imigrasi di kantor imigrasi. Kita amankan sejumlah 26 orang warga negara Somalia, yang diantaranya juga terdapat 12 anak-anak. Masuk lagi 4 orang warga negara Afghanistan, dan untuk selanjutnya kita akan proses sesuai peraturan yang berlaku. Kita interview apakah yang bersangkutan memang bertujuan mencari suaka, tentunya dengan bekerjasama dengan pihak UNHCR dan International Organization for Migrants. Ditangkapnya warga negara asing berstatus pencari suaka oleh imigrasi kelas 2 Belawan ini sendiri bukan merupakan yang kali pertama terjadi, sebab dalam kurun waktu setahun terakhir lebih dari 50 WNA pencari suaka telah diamankan. Dari Belawan, Rusdi HR memberitakan. Pemirsa, berita terakhir tadi menutup seluruh rangkaian informasi dalam program Tangkis sore ini. Namun sesaat lagi kita akan bergabung dengan rekan saya Devi Huang dalam program Sumut Today. Ya, Devi, informasi apa saja yang telah dipersiapkan dalam program Sumut Today hari ini? Ya, terima kasih Rio. Hari ini tim redaksi Sumut Today telah mempersiapkan beberapa berita, di antaranya banjir, Jalinsum Sibolga Barus lumpuh.
Penggusuran di lahan PT KAI ricu. Pria lumpuh ditelantarkan di pasar. Dan itu tadi pemirsa beberapa headline news yang nanti akan saya bawakan sesaat lagi dalam program Sumut Today. Kembali kepada rekan saya, Rio, silahkan. Baik, terima kasih Devi. Pemirsa, demikianlah program Tangkis untuk sore hari ini. Ingat, tayangan kriminal bukan untuk dicontoh, tetapi membuat kita agar lebih waspada. Jaga keluarga Anda dan jauhi narkoba. Atas nama redaksi yang bertugas, saya Rio Rianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.